Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Aulia Rahab dengan NPM 20082600085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik antara benefits and autonomy dalam etika kedokteran pada blog Public Health and Management. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai benefits dan autonomi. Jadi, eh, benefits itu dia mengacu pada kewajiban tenaga medis untuk melakukan tindakan yang paling menguntungkan dan bermanfaat bagi pasien. Jadi, kemudian autonomi ini merupakan hak pasien untuk membuat keputusan mengenai perawatan medis mereka sendiri berdasarkan informasi yang cukup. Jadi, eh, konflik ini muncul ketika keputusan terbaik menurut tenaga medis bertentangan dengan kehendakan pasien yang ingin mempertahankan hak otonominya. Kemudian mengenai analisa konflik etika. Yang pertama itu ada prinsip benefits. Jadi pada eh, prinsip benefits ini, dokter itu memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan terbaik dalam kesejahteraan pasien. Lalu, dokter juga bisa menghentikan pengobatan, dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian, pada prinsip autonomi, pasien memiliki hak untuk menolak perawatan medis, termasuk pengobatan yang diberikan oleh dokter. Keputusan pasien itu harus dihormati selama ia dianggap memiliki kapasitas kognitif yang cukup untuk membuat keputusan medis. Kemudian ada pertimbangan etis. Jadi pada pertimbangan etis ini, apakah pasien itu akan benar-benar memiliki kapitas untuk membuat keputusan medis yang rasional? Lalu yang kedua itu, sejauh manakah dokter dan keluarga itu dapat memaksakan pengobatan demi kebaikan pasien? Ketiga, apakah intervensi medis yang dipaksakan itu melanggar hak asasi pasien? Lalu ada solusi dan pendekatan. Yang pertama itu evaluasi kapasitas kognitif, di mana dokter dan psikolog itu harus menilai apakah pasien itu memiliki kapasitas mental yang memadai untuk membuat keputusan medis sendiri. Kemudian pendekatan komunikatif. Jadi pendekatan komunikatif itu menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk meyakinkan pasien mengenai manfaat pengobatan dan mencari solusi alternatif yang lebih dapat diterima. Kemudian ada intervensi hukum jika diperlukan, di mana dalam kasus ekstrim, jika pasien itu dianggap beresiko tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain, maka perawatannya paksa dengan dasar hukum tertentu yang dimana dapat diterapkan melalui pengadilan ataupun keputusan medis. Kemudian ada contoh kasusnya. Pada contoh kasus, eh, yaitu ada penolakan pengobatan oleh pasien dengan gangguan jiwa, di mana misalnya ada seorang pasien pria berusia 35 tahun dengan gangguan skizofrenia, para menolak untuk minum obat antipsikotik yang diresepkan oleh dokter, maka keluarga pasien bisa melaporkan bahwa tanpa obat pasien menjadi agresif dan sering mengalami halusinasi yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi, dokter meyakinkan bahwa pemberian obat adalah tindakan terbaik untuk menjaga kesehatan mental pasien dan mencegah kemungkinan bahaya. Namun, pasien mengesampingkan bahwa ia tidak ingin menerima pengobatan karena merasa baik-baik saja dan takut akan efek samping obat tersebut. Ia juga memiliki kesadaran hukum untuk menolak perawatan medis yang melindungi hak otonomnya. Jadi, kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi, jadi konflik antara benefit dan otonomi sering terjadi dalam praktik medis, terutama dalam kasus pasien dengan gangguan mental atau penyakit terminal. Jadi, dokter harus mempertimbangkan keseimbangan antara memberikan perawatan terbaik dan menghormati hak pasien
untuk menentukan nasibnya sendiri, di mana ada pendekatan berbasis komunikasi, evaluasi kapasitas kognitif, serta intervensi hukum dalam kasus ekstrim dapat membantu menyelesaikan dilema etis ini secara profesional dan manusiawi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dari semua penjelasan tadi, saya mengambil dari referensi, ada 5 referensi yang saya ambil. Yang ini, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konflik antara benefits dan anatomi dalam etika kedokteran pada blog Public Health and Management. Mungkin ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.